Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan kita di soal latihan nomor 2. Masih dalam materi induksi matematika tentang apa, pembuktian rumus. Di sini rumusnya sebagian atau yang kita bahas tentang rumus eh, keterbagian. Ya, nomor 2 soalnya seperti demikian. Buktikan bahwa untuk n bilangan asli dan n lebih dari sama dengan 2, maka n pangkat 4 dikurangi 3n kuadrat habis bagi 3. Ya. Ingat langkah pertama tidak kita memulai dengan atau kita mengganti n dengan satu bilangan asli satu. Tidak, karena di sini ada syaratnya itu untuk n lebih dari atau sama dengan 2. Maka yang paling kecil bilangannya yang kita contohkan yaitu n sama dengan 2. Ya, n sama dengan 2 karena n-nya lebih dari atau sama dengan 2. Maka kalau n sama dengan 2, rumus ini n pangkat 4 dikurangi 4n kuadrat itu menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2. Ya. Kalau kita hitung 2 pangkat 4, 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4. 4 kali 2-nya di 16 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini 4. 4 kali 4, 16. 16 dikurangi 16 hasilnya sama dengan 0. 0 ini habis bagi 3. Karena 0 dibagi 3 sama dengan 0. 0 bilangan bulat. Nah, ini 0 dibagi 3 itu 0. Ya. Kalau 3 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Atau kalian biasa menyebutnya dengan tahingga. Kita coba lagi untuk n yang lebih besar dari 2, yaitu 3. Maka rumus n pangkat 4 dikurangi 4n kuadrat menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 4 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, 3 kali 3, 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi 81. Sedangkan yang ini jangan 4 kali 3 dulu, tapi 3-nya dikuadratkan dulu jadi 9. 9 kali 4, 36. Jadi 81 dikurangi 36. Hasilnya 45. Nah, 45 ini habis dibagi dengan 3. Yaitu hasilnya 15. Yang 15 adalah bilangan bulat. Nah, untuk n sebuah bilangan atau dua buah bilangan itu 2 dan 3, rumus ini benar. Ya. Maka langkah keduanya yaitu kita asumsikan bahwa untuk n sama dengan k, jadi rumusnya k pangkat 4 dikurangi 4k kuadrat habis dibagi 3. Ya, kita asumsi atau hipotesis kita ya. Nah, setelah 2 langkah ini, langkah yang ketiga yang krusial menurut Bapak juga ya, yaitu harus membuktikan bahwa rumus itu juga berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kalau n-nya k plus 1, maka di sini jadi k plus 1 pangkat 4. Yang 4n kuadrat jadi 4 kali, nah ininya diganti dengan k plus 1 pangkat 2. Hati-hati ini menghitungnya bukan jadi k pangkat 4 ditambah 1 pangkat 4 ya. Bukan. Ini bukan jadi k kuadrat ditambah 1 kuadrat. Bukan ya. Kalian sudah belajar perpangkatan di SMP ya. Nah, bagaimana ini cara membuktikannya? Marilah kita coba buktikan untuk n sama dengan k plus 1. Nah, dari langkah yang ini ya, k plus 1 pangkat 4 dikurang 4k plus 1 kuadrat. Nah, yang ini yang k plus 1 pangkat 4 itu 4-nya kita rubah menjadi 2 tambah 2. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini.
K plus 1 dalam kurung 2 pangkat 2. Yang ininya tetap kita tulis. Ya. Nah, 2 pangkat 2 itu, 2. K plus 1 pangkat 2 tambah 2 itu kan berarti sama saja dengan K plus 1 pangkat 2 dikali dengan K plus 1 pangkat 2. Ya, ingat seperti ini rumus perpangkatan kalau A pangkat M plus N, jadi A pangkat M kali A pangkat N. Ini A-nya K plus 1. Ini M-nya 2, N-nya 2. Jadi hasilnya K plus 1 pangkat 2 kali K plus 1 pangkat 2. Yang ininya masih tetap. Kita tuliskan dulu tetap. Ya. Langkah berikutnya bagaimana? Ya ini kita trik-trik kita saja. Ya. Nah, bagaimana trik kita supaya nanti menemukan bahwa itu habis dibagi 3 ya. Nah, di sini kan ini perkalian K plus 1 kuadrat dengan K plus 1 kuadrat. Kalau yang ini kan K plus 1 kuadrat dikalikan dengan 4. Jadi seperti yang dulu di nomor 1 bahwa ini dengan rumus asosiasi perkalian, ya, perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan, maka ini unsur K plus 1 kuadratnya. Nah, di sini ada K plus 1 kuadrat, di sini juga ada K plus 1 kuadrat. Maka K plus 1 kuadratnya kita keluarkan. Ya. Keluarkan K plus 1 kuadrat kali kurung buka. Nah, yang pertama K plus 1 kuadratnya dikalikan dengan ini, dengan K plus 1 kuadrat lagi. Sehingga di sini kita tulis K plus 1 kuadrat. Ya. Ya, yang ininya K plus 1 kuadratnya kali 4 kali min 4. Berarti di sini tinggal min 4. Ya. Nah, K plus 1 kuadrat min 4. Yang ini tetap ya. Tetap K plus 1 kuadrat. Ya, yang di dalam kurungnya ini kita uraikan. K plus 1 dikuadratkannya menjadi seperti ini. Seperti di SMP ini ya. K kuadrat, nah, K kuadrat ditambah 2 kali 1 kali K, jadi tambah 2K. Ya. Tambah 2K ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, baru kita tulis min 4 yang ini. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, ini yang ini masih tetap K plus 1 kuadrat. Nah, yang ini dihitung, 1 min 4-nya dihitung, jadi ditambah negatif 3 ya, atau min 3 di sini. Ini plusnya kita hapus saja. Jadi 2K, jadi K kuadrat min 2K min 3. Nah, setelah ini kita trik lagi. Nah, min 3 ini saya atau kita ingin ini menjadi min 15 ya. Nah, min 3 jadi min 15. Kenapa min 15? Nanti akan ketemu jawabannya di bawah ya. Jadi ini supaya min 3 jadi min 15 kan dikurangi 12. Nah, kalau kita sudah mengurangi dengan 12 supaya netral lagi, kita tambahkan dengan 12. Sehingga jadi yang ini tetap. Nah, ini dijumlahkan jadi min 15 plus 12. Ya. Plus 12. Nah, langkah berikutnya yaitu K plus 1 kuadratnya tetap. Nah, yang ini, yang 3 ini, K kuadrat plus 2K min 15 itu, kita uraikan menjadi perkalian kurung gini, perkalian 2 suku. Ya. Itu jadi dengan faktorisasi ya kita faktorkan ini menjadi K plus 5 dan dikalikan dengan K min 3. Nah, ini ya. Nah, setelah ini, nah ini yang terurai yang ini. Yang K kuadrat plus 2K min 15-nya difaktorkan jadi K plus 5 kali K min 3. Nah, yang ini plus 12-nya tetap kita tuliskan
lagi ditambah 12. Nah, ini sifat distributifnya kita pergunakan lagi. Kalau tadi itu distributifnya terbalik, kalau tadi mau dikeluarkan ininya ya yang samanya K plus 1 kuadratnya dikeluarkan, sekarang kalikan lagi ke sini. K plus 1 kuadratnya kalikan dengan perkalian ini, sehingga jadi ini. K plus 1 kuadrat kali K plus 5 kali K min 3. Nah, kemudian K plus 1 kuadratnya juga kita kalikan dengan 12. Jadi 12 K plus 1 dikuadratkan. Ya. Nah, sampai di sini, ini sudah kita bisa terlihat polanya. Kalau perkalian beberapa faktor, nah di sini misalkan nih ada K plus 1, di sini ada K plus 5, ini K plus K min 3, berarti ketiganya ini kalau dikalikan nanti, kalau dibagi dengan, nah kalau ini plus 1 ya, kalau dibagi dengan min 1, itu habis, ya habis kalau dibagi dengan min 1. Yang ini juga akan habis dengan kalau dibagi dengan min 5. Dan juga ini akan habis kalau dibagi dengan plus 3. Jadi kalau ini plus 1 berarti habis dibagi oleh min 1. Habis juga dibagi oleh min 3. Habis juga dibagi oleh 3. Berarti suku yang pertama ini habis dibagi 3. Kenapa habis dibagi 3? Karena mengandung K min 3. Nah, di jumlah ini ya 12 K plus 1 pangkat 3, K-nya berapapun juga ini akan habis dibagi oleh 3 karena ada angka 12 di sini yang dikalikannya 12. 12 dibagi 3 kan 4 habis. Jadi sehingga suku yang pertama habis dibagi 3, suku yang kedua juga habis dibagi 3. Sehingga kesimpulannya yang kedua suku ini juga habis dibagi oleh 3. Ya, jadi kesimpulannya dari langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 benar semuanya terpenuhi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rumus yang tadi bahwa setiap n bilangan asli n-nya lebih dari sama dengan 2, maka n pangkat 4 dikurangi 4n kuadrat itu akan habis dibagi 3. Ini terbukti. Ini kalimat ini, pernyataan ini, rumus ini sudah dibuktikan dengan induksi matematika benar, maka rumus ini adalah suatu rumus yang sahih atau rumus yang valid. Begitu. Demikian ya anak-anak cara menjawab soal nomor 2. Tentu banyak juga cara yang lain, tidak seperti yang Bapak di sini. Tapi yang Bapak buatkan langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, baca dibolak-balik sampai kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi Bapak. Ya. Bisa hubungi Bapak di nomor WA Bapak. Demikianlah ya anak-anak semuanya, selamat belajar. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.